Pertanyaan selanjutnya dari Sudianto Suharjo. Saya ingin bertanya mengenai makna yang terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan seorang yang ada di dalam penglihatan Rasul Paulus itu? Dan apakah yang dimaksud dengan diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga itu? Selanjutnya, dan apakah maksud perkataan di dalam tubuh ataupun di luar tubuh? Pertanyaan selanjutnya, dan orang itu mendengar kata-kata yang tak terucapkan, maksudnya apa? Oke, pendeta, kita coba bacakan ayatnya dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ke 4. Ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang telah kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, entah yang Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ayat yang 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan seorang yang ada di dalam penglihatan itu? Ya. Perhatikan di dalam ayat yang pertama tadi, Paulus terus menggunakan kata aku. Ayat 2 dia katakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Ya, lalu dia katakan ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Dia tahu betul tentang orang itu. Lalu tiba-tiba di ayat yang bukan tiba-tiba, dia ganti di ayat yang keempat, dia tidak menggunakan kata aku, tetapi ia menggunakan kata ia. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Lalu kemudian ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Jadi sekarang dia ada bolak-balik, aku lalu dia, aku dia. Yang pertama dia katakan aku. Waktu dia menceritakan tentang penglihatan itu, dia katakan dia. Setelah dia menceritakan tentang penglihatan itu, coba kita baca di ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu yang mana? Yang tadi itu. Jadi artinya, waktu ia katakan, aku tahu tentang seseorang, ya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-7, Paulus katakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka ada suatu duri dalam daging. Jadi, Paulus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga? Nampaknya kita sudah pernah bahas akan hal ini. Jadi, kata sorga itu dan kata langit dalam bahasa Indonesia itu hanya ada satu kata di dalam bahasa Yunani, yaitu kata Uranos. Di dalam ayat ini dikatakan tingkat ketiga dari sorga, tetapi yang paling tepat adalah tingkat ketiga dari langit, artinya langit tingkat yang ketiga. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Apa itu tingkat yang ketiga dari langit? Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi Firdaus itu identik dengan tingkat yang ketiga dari langit. Jadi sorga atau Firdaus itulah tingkat yang ketiga dari langit. Sudah pernah nampaknya kita bahas, bahkan waktu itu kita pernah membahas bahwa langit yang pertama itu sebagaimana disebutkan di Kejadian 1 ayat 20 adalah atmosfer kita ini, tempat burung-burung unggas berterbangan. Langit yang kedua adalah luar angkasa, tempat bulan, bintang, matahari
ya, tetap kita sebutkan langit juga. Nah, langit yang ketiga yang kita tidak bisa lihat sekarang dengan kasat mata, menurut Alkitab itulah Firdaus itu. Apa artinya perkataan di dalam atau di luar tubuh? Dia hanya mau mengatakan bahwa ia mendapatkan penglihatan sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ia tidak tahu apa yang terjadi. Fenomena mendapatkan penglihatan itu, kalau kita baca di Daniel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19, itu Daniel di Daniel pasal 10 dia tersungkur seperti orang mati dia. Tidak tahu apa-apa. Demikian juga yang dialami oleh Yohanes yang kekasih di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Seperti orang mati, tidak tahu apa-apa. Tetapi dalam keadaan itulah Tuhan Allah membuka pikiran mereka dan memberikan kepada mereka suatu penyataan sehingga mereka bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Bukan karena kemampuan mereka, tidak. Tetapi Allah yang memberikan penyataan atau wahyu itu. Ya. Apakah ia naik ke atas, ke Firdaus? Tidak. Tetapi ia melihat hal itu sehingga baginya itu seperti ia berada di Firdaus. Contohnya saja, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang keempat, bentar ya, kita pelan-pelan, ayat 1 dan ayat yang kedua, Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Apakah Yohanes dibawa ke sorga? Tidak. Dia ada di Pulau Patmos pada waktu itu. Dia ada di Pulau Patmos menurut Wahyu 1 ayat yang ke-9 dan 10. Dia ada di Pulau Patmos. Tapi apa yang dimaksudkan dengan naiklah kemari? Ya, pandangannya ya dibuka dan dinyatakan kepadanya hal-hal yang terjadi di dalam sorga. Hal-hal yang terjadi di takhta Allah, itu yang dinyatakan kepada Yohanes yang kekasih. Inilah yang disebut dengan pengalaman mendapatkan penglihatan, pengalaman mendapatkan wahyu atau penyataan yang datangnya dari Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang tak terucapkan? Ya, itu adalah perkataan Tuhan. Ya, perkataan yang betul-betul sungguh luar biasa sehingga ia tidak bisa menggambarkannya. Itulah yang terjadi pada saat itu. Terima kasih.